Assalamualaikum teman-teman. Aku sedang belajar nih. Belum selesai. Lagi apa sih? Lagi belajar apa sih itu? Mewarnai. Lagi membuat gambar apa? Aku boleh lihat nggak? Boleh. Aku kasih tahu teman-teman ya. Nih teman-teman di rumah, Marisa lagi gambar domba. Ada mataharinya, ada awannya, ada bunganya. Coba gambarnya Zahra kasih lihat. Zahra, belum selesai nih yang belum selesai. Oh ya udah. Ya udah deh, aku mau Bunganya, bercerita dulu buat teman-teman di rumah ya, Warisa. Ya. Zahra, Di bawah. boleh ya aku bercerita buat teman-teman di rumah? Boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Gagah. Kalau aku Ayu. Gagah sama Ayu adik kakak loh. Gagah sama Ayu mau menceritakan ke teman-teman tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ya kan Gagah? Iya benar Bunda. Aku mau menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Semoga teman-teman mau dengar ya. Aku mau dengar Kak. Iya deh Ayu, dengarkan kakak bercerita. Pada suatu hari, hiduplah seorang nabi bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tinggal bersama istrinya bernama Siti Sarah. Nabi Ibrahim ingin sekali punya anak, sebab sampai jelang usia tua, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah belum dikaruniai anak. Oh gitu ya Kak, kasihan ya Kak. Pasti mereka ingin sekali punya anak untuk diajak main. Iya, Nabi Ibrahim ingin sekali punya anak, bukan cuma untuk diajak main, tapi untuk meneruskan risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh gitu. Terus gimana Kak? Akhirnya Nabi Ibrahim banyak berdoa kepada Allah. Doanya, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Akhirnya gimana Kak? Akhirnya Allah suatu ketika memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menikahi wanita yang lain, namanya Siti Hajar. Tentu atas persetujuan istri pertamanya Siti Sarah. Kata Ibunda Sarah, silahkan suamiku, engkau boleh menikahi Hajar. Semoga dengan menikah dengan Hajar engkau bisa punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Siti Hajar itu pasti muslimah yang taat ya Kak Gagah? Iya, Siti Hajar muslimah yang taat kepada Allah. Kenapa? Wah, coba Kakak Zara sudah selesai gambarnya. Tuh, ada gambar dombanya merah. Bagus nggak teman-teman? Hebat Kakak Zahra. Kita lanjutkan ceritanya ya. Tadi Kakak Warisa sama Kakak Zahra udah Bunda ceritakan tadi pagi-pagi di awal habis baca doa. Jadi setelah menikah dengan Siti Hajar, akhirnya Nabi Ibrahim punya anak, namanya Ismail. Wah, pasti Nabi Ibrahim senang sekali ya Kak Gagah. Iya, Nabi Ibrahim sangat bersyukur kepada Allah karena akhirnya dikaruniai seorang anak. Tapi kenapa Kak Gagah? Tapi ada kabar sedihnya, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah sekali lagi untuk meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail yang baru saja lahir di sebuah tempat yang tak berpenghuni. Apakah begitu? Iya, kenapa ya kira-kira Allah menguji Nabi Ibrahim seperti itu? Mungkin Allah ingin melihat siapa yang lebih ditaati oleh Nabi Ibrahim dan siapa yang lebih dicintai oleh Nabi Ibrahim, apakah Allah atau anak dan istrinya sendiri. Jadi terus gimana Kak? Setelah itu Nabi Ibrahim, boleh sini duduk. Setelah itu Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar pergi ke suatu tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka awalnya. Di sana tidak ada satu orang manusia pun. Di sana juga keadaannya gersang. Tidak ada air, tidak ada tanaman. Paling ada hewan-hewan gurun yang
tidak bisa dimakan. Siti Hajar awalnya bingung, dia bertanya, "Ya pasti dia bingung ya Kak, kan dia bawa bayi." Iya, dia bertanya sama Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, kenapa aku ditinggal di tempat yang gersang seperti ini?" Lalu Nabi Ibrahim terdiam. Setelah ditanya 3 kali, baru Nabi Ibrahim menjawab, "Istriku, ini adalah perintah Allah dan aku harus menaatinya." Setelah dipastikan oleh Nabi Ibrahim bahwa itu adalah perintah Allah, akhirnya Siti Hajar pasrah kepada Allah. Dan Siti Hajar yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya dan anaknya yang masih kecil di tempat yang tak berpenghuni itu. Akhirnya Nabi Ibrahim kembali ke rumah dengan menahan rasa sedih karena harus meninggalkan istri dan anaknya. Oh ya Allah, sedih banget Kak Gaga ceritanya, aku jadi pingin nangis. Warisa. Terus gimana Kak Gaga? Terus Siti Hajar dalam keadaan bingung mencari air karena anaknya Ismail sudah menangis kehausan. Ya Kak, terus bagaimana Kak? Siti Hajar akhirnya berlari dari bukit Safa ke bukit Marwa mencari air, seolah-olah dia melihat air padahal tidak ada. Itu namanya Fata Morgana. Sarah sini boleh duduk ikut dengerin. Nah, terus setelah bolak-balik berlari-lari mencari air, nah Siti Hajar akhirnya kelelahan, dia terduduk dan dia menangis. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan sia-siakan kami di tempat yang kering ini." Akhirnya atas kuasa Allah, ketika bayi Ismail menangis dan menghentak-hentakan kakinya, keluar apa Warisa? Air. Dari tanah keluar air. Air apa? Namanya? Zam-zam. Oh iya, Warisa ada dengar tadi ya. Jadi dari tanah tempat kakinya bayi Ismail hentak-hentakan, keluar air. Zahra, keluar air. Jadi Ismail tidak lagi kehausan. Ismail dan ibunya Siti Hajar tidak lagi kehausan. Mereka bisa minum sepuasnya. Dan setelah itu air Zam-Zam tidak pernah berhenti mengalir sampai sekarang. Kalau kita pergi haji, biasanya oleh-olehnya apa Zahra? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam ya, air yang diberkahi. Nah, semenjak ada air di daerah situ, akhirnya semakin lama semakin banyak orang yang tinggal di tempat itu. Dan kota itu kemudian diberi nama Kota Mekah. Kota apa? Kota Mekah. Kota Mekah itu adalah kota suci yang dijaga oleh Allah SWT. Sekarang mereka yang sedang berhaji sedang berada di Kota Mekah. Siapa yang tahu lagu Rukun Islam? Tepuk Rukun Islam. Ayo 1, 2, 3. Tepuk Rukun Islam. Rukun Islam pertama syahadat. prok prok prok. Rukun Islam kedua. Sholat. Oke. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Kelima pergi haji. Naik pesawat bila mampu. Iya, ini nih sekarang lagi bulan haji. Orang-orang lagi ada yang pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Hari ini bahkan mereka sedang bersiap-siap untuk wukuf di Padang Arafah, berdoa kepada Allah agar hajinya menjadi mabrur. Nah, kita lanjut ceritanya ya teman-teman ya. Siapa yang tahu coba setelah setelah keluar air Zam-Zam, akhirnya Nabi Ismail dan Hajar bisa hidup dengan tentram, tenang dan damai di kota Mekah. Sampai Nabi Ismail sudah jelang dewasa. Tiba-tiba Nabi Ibrahim datang. Terus dia mengabarkan apa Warisa? Ingat nggak tadi ceritanya? Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku," Nabi Ibrahim kan sayang banget sama Ismail ya. Nabi Ismail itu anak pertamanya, anak kedua Nabi Ibrahim namanya Ishak. Ismail itu anaknya Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim menceritakan bahwa semalam dia sudah 3 malam bermimpi. Siapa yang tahu mimpinya apa tadi, inget nggak? Mimpinya Nabi Ibrahim. Mimpinya Nabi Ibrahim, di dalam mimpi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ibrahim. Ismail, anaknya. Waktu itu belum jadi nabi ya. Jadi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail, anaknya.
Terus Nabi Ibrahim bertanya pada Ismail, "Wahai Ismail, bagaimana pendapatmu jika Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu?" Terus Nabi Ismail bilang apa? "Kalau itu adalah perintah Allah, niscaya engkau akan menjumpaiku jadi orang-orang yang sabar, wahai ayahku." Akhirnya dengan perasaan sedih, Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk pergi ke suatu tempat untuk disembelih. Pakai apa nyembelihnya? Pisau. Pakai pisau. Ketika pisau itu sudah di lehernya Ismail, atas kekuasaan Allah, akhirnya Ismail digantikan oleh seekor libah atau seekor kambing. Jadi yang disembelih sama Nabi Ibrahim ternyata bukan Nabi Ismail, tetapi kambing. Buat Allah sudah cukup Nabi Ibrahim membuktikan kecintaannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Allah, mengalahkan rasa cintanya kepada siapapun termasuk anak kesayangannya Ismail alaihi salam. Nah, sejak saat itulah teman-teman ada risalah kurban sebagai pembuktian cinta kita kepada Allah. Manusia, ya, orang beriman disunahkan untuk melakukan ibadah kurban. Apa itu ibadah kurban, Warisa? Tahu nggak? Ibadah kurban itu kita membeli hewan kurban, bisa sapi, bisa kambing, bisa domba atau unta. Kalau ayam boleh nggak buat hewan kurban? Enggak. Biasanya hewan kurban itu hewan berkaki 4. Coba sebutin apa lagi tadi hewan kurban? Kambing. Terus Sapi. Terus Domba. Nah, terus unta. Iya. Nah, uangnya dipakai buat beli hewan kurban. Nanti hewan kurbannya disembel itu dipotong dengan membaca potongnya. Nah, lagi nih motongnya. Nih, pakai pisau yang paling tajam jadi hewannya tidak kesakitan. Sini aku yang motong. Hewan kurban itu sedih nggak dipotong? Jangan, ini kan bukan hewan kurban, masa mau dipotong? Nah, nanti hewan kurbannya setelah dipotong, dagingnya diapain, Zahra? Dagingnya diapain habis dipotong? Parisa, dagingnya diapain habis dipotong-potong? Dibakar. Dibagi-bagi dulu ke orang banyak, terutama ke orang miskin yang jarang makan daging, karena daging harganya mahal. Kamu suka daging nggak? Daging. Siapa? Zahra suka daging nggak? Suka makan daging nggak? Nggak suka. Kenapa nggak suka daging? Nggak suka. Sukanya apa? Ayam ya? Ya. Sukanya ayam sama ikan. Warisa suka daging nggak? Enggak, sukanya ayam goreng. Oh, sukanya ayam goreng. Aku Udah juga suka daging. sukanya Kalau sate suka nggak? Sate kambing. Nggak suka. Sukanya sate ayam ya? Iya. Nah, nanti dagingnya bisa dibikin sate, bisa dibikin gulai, bisa dibikin empal. Enak. Nah, Bisa dibikin usus. iya, bisa dibikin usus. Nah, risalah haji dan kurban itu terjadi di bulan ini, bulan Zulhijjah. Insya Allah besok kita lebaran ya teman-teman ya. Tapi aku nggak mau lebaran, nanti aku itu demam. Kalau lebaran emang demam. Lebaran Enggak, itu kan aku nggak boleh kemana-mana ya. Iya. Oh iya benar. Kan lagi corona ya. Aku lagi tidur. Kemarin tidur ke sekolah. Iya. Tadi sekolah. Sekarang main ya ke rumah Larissa ya. Iya. Besok teman-teman ikut sholat id nggak? Sholat id boleh. Kayaknya kalau lagi musim corona ini mungkin di rumah sama ayahnya sholat Idul Adhanya. Ya. Hari ini juga harusnya kita puasa. Puasa apa hari ini? Sekali bikin sekarang. Puasa Arafah. Aku tadi kan udah sahur, jadi gak usah makan lagi, makan. Oh iya, udah sahur. Berarti nanti pas buka puasa aja ya. Puasa Ini Arafah juga itu puasa kan? puasa insya Allah. Aku aja nggak puasa lagi. Zahra nggak puasa. Ya udah nggak apa-apa. Aku Besok tapi puasa. ikut salat id ya. Ya. Iya. Besok ikut salat id. Ikut lihat potong kurban juga boleh kalau berani. Berani nggak lihat potong kurban? Nggak Tapi berani. aku berani kalau di masjid Boleh di digendong masjid sama berani. ayahnya Mas Apal.
Oh gitu, iya kalau nggak berani nggak usah, nggak apa-apa ya. Begitu teman-teman ceritanya tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta ibundanya Siti Sarah dan Siti Hajar adalah orang-orang beriman yang sangat taat kepada Allah. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, Warisa, Zahra dan teman-teman di rumah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.